atau ya ragu-ragu di dalam kekufuran ya atas keadaan kekufurannya, atau membenarkan ajaran kekufurannya orang kafir ini, maka ini adalah perkara yang menjadi lawan dari keimanan secara menyeluruh. Wa yanqudul Islam bil kulliyah, dan bisa membatalkan keislaman seseorang secara keseluruhan pula. Jadi kalau seseorang itu ya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan, maka konsekuensi berikutnya dia harus mengingkari segala kesyirikan yang dilakukan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ya, dan dia harus memiliki baroah, ya, berlepas diri, ya, memusuhi akidah dan keyakinan orang-orang musyrikin ini selama-lamanya, ya, sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini adalah apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala, hafizahullahu taala. Kemudian dalam kitab yang lain, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, dalam mensyarah poin yang ketiga dari Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, beliau menerangkan pada masing-masing kalimat yang disampaikan oleh Syekh pada pembatal ketiga ini. Ya, Syekh At-Tamimi rahimahullah mengatakan, man lam yukaffiril musyrikin, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Kata Syekh Abdul Razak, maksudnya aila yara kufrahum wa la ya'taqidu dzalik, yaitu ya jika seseorang tidak memandang kekufuran orang-orang musyrik atau orang-orang kafir ini dan tidak meyakini atas kekufuran mereka, bahwasanya mereka adalah benar-benar orang kafir. Ka'an yaqul, ya, seperti diberikan contoh oleh beliau, innal yahuda laisa kuffaran. Ya, kalau ada orang yang mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mereka bukan orang kafir, atau ada yang mengatakan ya sesungguhnya orang-orang Nasrani itu bukan orang kafir, atau juga ada yang mengatakan sesungguhnya orang-orang Majusi, orang-orang yang memiliki dua Tuhan, ya, Tuhan kebaikan yang mereka lambangkan dengan cahaya dan api, kemudian Tuhan keburukan yang mereka lambangkan dengan kegelapan. Atau ya kemudian ada orang mengatakan bahwa penyembah berhala, ya, menyembah berhala, patung-patung atau menyembah pohon, batu atau semacamnya, itu mereka bukan orang kafir. Nah, kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, ya, fahuwa bihadza la yakfurul musyrikin, ya, dia tentunya tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Wala ya'taqidu kufrahum, dan dia juga tidak meyakini kekufuran mereka. Ya, wala yaqulu bihadza, dan tidak pula ya mengatakan ya kafirnya orang yang melakukan kekufuran-kekufuran tadi atau orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya tadi, maka orang yang seperti ini adalah orang yang kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Yahudi nggak kafir, ya, maka orang yang mengatakan begini ini, ya, kalau dia mengaku dia Muslim, maka pada hakikatnya keadaan dia terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, dia kenapa kok dikatakan kufur atau kafir? Karena tidak mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala jelas ya mengkafirkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrikin penyembah berhala. Seperti contoh dalam surah Al-Maidah ayat 73, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Ya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah adalah salah satu dari tiga oknum yang disembah, ya, yaitu sering kita dapati konsep yang namanya trinitas dalam agama Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani menyekutukan Allah dan menganggap bahwasanya ada tiga Tuhan, tiga unsur Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah, kemudian Isa bin Maryam, dan kemudian yang ketiga adalah Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Ya. Pada keyakinan yang lain, yang ketiga adalah Maryam, ibunya Isa bin Maryam alaihassalam. Nah, ketika ada orang mengatakan ya bahwa tidak kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga Tuhan yang harus disembah,
Atau kita katakan bahwasanya orang Nasrani, orang Kristen misalnya ya, itu mereka tidak kafir. Kenapa? Ya karena mereka juga ya mendapatkan agama ini dari langit, misal begitu. Yang demikian ini ya, orang yang mengatakan seperti ini bisa kafir orangnya. Kenapa? Karena Allah mengkafirkan orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari Trinitas. Ya. Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani. Bagaimana kita tidak mengkafirkan ya orang-orang yang dikafirkan oleh Allah? Ya, tentunya ini menunjukkan bahwa ya orang tersebut ada ya, kecenderungan kepada kekufuran itu atau dukungan kepada kekufuran tersebut. Maka ini tentunya adalah perkara yang membahayakan. Ya. Dan kemudian yang berikutnya ya, orang tersebut ya secara tidak langsung dia telah mengkufuri atau mengingkari Al-Qur'anul Karim. Mengkufuri Allah yang berfirman tentang kafirnya keadaan orang-orang Nasrani atau orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya ini. Ya. Sehingga ini jelas adalah bentuk kekufuran yang nyata. Ya, dia mengingkari kebenaran Al-Qur'an dan segala apa yang Allah firmankan di dalamnya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, Allah katakan di sini ada orang itu yang dikafirkan oleh Allah. Siapa mereka? Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ya, mereka adalah para penyembah berhala. Mereka menganggap ada Tuhan-Tuhan yang berhak disembah selain Allah atau bersama dengan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dikatakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya mereka adalah orang-orang kafir, maka wajib bagi kita untuk mengkafirkannya. Allah katakan fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya. Mereka ya, kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Bahkan Allah menambahkan di sini ya, gelaran yang buruk bagi mereka, mereka itu adalah seburuk-buruk manusia, ya, seburuk-buruk makhluk, yaitu orang-orang yang Allah kafirkan dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Nah, sehingga kata Syekh, fa idza qala qailun, kalau ada orang yang mengatakan lam yakfuru, mereka ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir. Mereka orang-orang musyrik, penyembah berhala, penyembah patung-patung, penyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, itu tidak kafir. Nah, maka keadaan yang seperti ini, fayakfuru man yaqulu dzalik. Orang yang mengucapkan kalimat itu, dia akan terjatuh pada kekufuran wal a'yadu billah. Dan ini banyak kita temukan ya, orang-orang di masa sekarang itu yang ketika kita ya lontarkan tentang kekufuran orang-orang yang memang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jelas-jelas mereka adalah bukan orang Islam atau bukan dari kalangan kaum muslimin. Kemudian ada orang yang mengaku diri mereka muslim, ya entah karena kebodohannya atau karena ya terlalu cintanya mereka kepada orang-orang kafir ini, mereka kemudian berkeberatan untuk memberikan gelar kepada orang-orang yang jelas-jelas kafir untuk dikatakan mereka adalah orang kafir. Ya ganti sajalah ya istilahnya, jangan kafir begitu. Ya, diganti saja bukan penganut agama Islam. Nah, ini. Nah, padahal ya istilah kafir ini bukan istilah yang kita buat ya, tapi ini istilah yang Allah Ta'ala kabarkan dalam Al-Quran tentang keadaan mereka. Ya, jadi kita mengatakan seperti ini seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang hal ini. Ya, kita tidak membuat ya istilah-istilah baru. Ya, justru kalau kita menggunakan istilah-istilah yang baru, dikhawatirkan nanti ya akan kita ya secara tidak langsung atau mungkin tanpa kita sadari, maka ya hati kita bisa cenderung kepada kekufuran tersebut karena kita tidak ada ketegasan untuk menyatakan ya kafirnya orang-orang yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan syakka fi kufrihim. Dia ragu di dalam kekufuran mereka, ya, ragu
dalam kekufuran orang Yahudi, ragu kalau orang Nasrani itu kafir, ragu kalau orang-orang yang menyembah berhala itu kafir. Nah, maka yang seperti ini kata Syekh, aisyakka fi kufrin man kafarahullah wa rasuluh. Yaitu dia merasa ragu dalam kekufuran orang yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa man hakamallahu alaihi wa hakama alaihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil kufri. Dan dia meragukan ya atas kekufuran orang yang telah dihukumi oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang kafir. Ya. Dia meragukan bahwa orang Nasrani itu kafir. Dia meragukan bahwa orang Yahudi itu kafir. Dia meragukan bahwa Buddha itu kafir, misalnya demikian. Maka faman syakka fi kufril kafiri kafara. Maka siapa saja yang ragu dalam kekufurannya orang kafir ini, maka dia bisa jadi kafir. Ya. Dia bisa menjadi kafir. Jadi kalau tidak menyatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, ya, ini juga bisa menjadi kafir orangnya. Dan tidak hanya ini, termasuk juga ketika dia merasa ragu dalam hatinya. Ada keraguan-raguan. Yahudi itu kafir enggak ya? Nasrani itu kafir enggak ya? Nah gitu. Ada keraguan-raguan dalam hatinya, maka yang seperti ini bisa mengarahkan orang ini ke dalam kekufuran. Jadi yang dimaksud syak di sini keraguan-raguan yang memang ya ada pada hati seseorang. Bukan karena sebab was-was ya. Terkadang syaitan itu mengganggu manusia ya, dia datang ke dalam hati manusia kemudian menghembuskan bisikan-bisikan. Kamu jangan kafirkan Yahudi, jangan kafirkan Nasrani. Mereka itu kan juga adalah apa? Agama samawi, agama yang mendapatkan wahyu dari langit. Nah, itu was-was ya. Kalau was-was seperti ini, selama hati itu tidak terpengaruh dengan was-was tersebut sehingga menjadi ragu-ragu, maka yang demikian ini tidak menjadikan dia kafir. Kenapa? Karena dia tidak ragu dalam kekufuran orang Yahudi dan Nasrani. Atau adanya lintasan hati, seperti seakan-akan dalam hati itu ada orang yang berbicara dalam hatinya. Jangan kafirkan orang musyrik, jangan kafirkan orang Yahudi, jangan kafirkan orang Nasrani, jangan kafirkan penyembah berhala misalnya itu. Nah, maka ini pun juga bukan termasuk bentuk kekufuran. Kenapa? Karena itu hanya lintasan hati yang jika hati seorang mukmin itu tetap dia ya mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang demikian ini tidak mempengaruhi hatinya. Ya, sehingga hatinya tetap di atas keimanan, tidak dalam keadaan keraguan-raguan. Akan tetapi kalau memang hatinya itu memang ragu, dia mau mengatakan Yahudi kafir itu kok kayaknya berat, kok kayaknya ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, kok kayaknya nggak bisa dikatakan Yahudi ini kafir, kok kayaknya Nasrani ini nggak bisa saya katakan dia kafir. Nah itu berarti apa? Ada keraguan dalam hatinya. Oleh karena itu kita perlu waspada ya, karena di masa-masa sekarang ini banyak syubhat-syubhat itu yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh yang menyerukan penyatuan agama, ya menyerukan penyatuan agama. Dan ini sangat berbahaya. Ya, karena mereka terkadang membuat syubhat-syubhat yang membuat orang yang lemah iman dan ilmu agamanya, ya terutama ilmu tentang akidahnya, itu akan mudah terpengaruh. Ya, dia akan mudah terpengaruh. Paling tidak akan apa? Mengarah kepada keraguan-raguan ini, dan ini juga adalah sebagai bentuk kekufuran. Kemudian Syekh mengatakan faman syakka fi kufril kafiri kafara. Barang siapa yang ragu dalam kekufuran orang yang jelas-jelas kafir, maka dia kafir. Idil wajibu 'alal muslimi alla yaqa'a fi qalbihi syai'un min at-taraddudi aw syak fi kufrin man kafarahu Allah aw kufru man kafarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu wajib atas seorang muslim untuk ya membersihkan hatinya, ya, untuk tidak ada dalam hatinya itu sedikit pun keraguan-raguan dalam apa? Kaitannya dengan kufurnya orang yang Allah dan Rasulnya kafirkan. Ya, jangan sampai kemudian Allah mengatakan Yahudi kafir, terus kita mengatakan oh enggak kafir. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan Nasrani itu adalah kafir, kemudian kita mengatakan oh Nasrani tidak kafir. Ya, maka ini jelas adalah bentuk kekufuran yang nyata. Kemudian yang ketiga, pada penggalan kalimat Nawaqidul Islam yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan au sahhaha madhhabahum
atau membenarkan mazhab kekufuran mereka, atau membenarkan ajaran kekufuran mereka, keyakinan kekufuran mereka. Ya, ka'an yaqul fi syai'in min aqaidil kufar al-kufriyah an-naqilah minal millah hadza fi'lun sahih. Ya, seperti kata Syekh, orang yang mengatakan ya pada salah satu dari sekian keyakinan orang-orang kafir, yaitu kekufuran yang bisa mengantarkan orang itu keluar dari agamanya, dia kemudian mengatakan, oh ini perbuatan boleh, perbuatan yang dibenarkan. Seperti misalnya ya, ada di antara orang-orang Yahudi itu menyekutukan Allah dengan mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah putranya Allah. Kemudian mereka menyembah kepada Uzair. Ya, berdoa kepada Uzair. Maka kemudian kalau ada orang yang mengaku dirinya muslim, terus kemudian mengatakan, oh jangan kamu kafirkan Yahudi. Jangan kamu katakan bahwa penyembahan Yahudi kepada Uzair itu kafir. Ya, menjadikan dia kufur, kafir. Ya, ini tidak benar. Justru perbuatannya itu adalah perbuatan yang benar. Atau ada orang misalnya mengatakan, sudahlah, ya kita nggak perlu kafir-kafirkan orang-orang Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab, atau orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kaum muslimin. Toh mereka juga sama-sama menyembah Tuhan. Ya, tapi mereka memiliki jalan yang berbeda-beda dengan kita misalnya begitu. Nah, ini kalimat-kalimat kufur. Orang yang mengatakannya bisa terjerumus kepada kekufuran, ya. Nah, yang seperti ini ya dia telah membenarkan ajaran orang-orang kafir yang menjadikan mereka bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keterangan dari kalimat yang disampaikan oleh Syekh hafizahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap kitab Nawaqidul Islam. Ini ada beberapa poin yang perlu untuk disampaikan di sini berkenaan dengan salah satu isu ya di zaman-zaman kita sekarang yang sering dihembuskan oleh orang-orang yang ingin merusak tatanan ya beragama, terutama merusak akidah Islam, yaitu berkenaan dengan hiwarul adyan, berkenaan dengan dialog agama, ya, mengadakan dialog antar agama. Jadi sebisa mungkin bagaimana umat Muslim, umat Nasrani, umat Yahudi, dan umat orang-orang ya dari agama yang lain itu duduk bersama kemudian menyepakati sesuatu yang bisa diterima oleh semuanya. Ya, apa itu? Yaitu berkaitan dengan apa? Keyakinan bahwa semua agama itu mesti ada kebaikan-kebaikannya. Ya, mesti ada titik temunya. Nah, maka kita bersatu di atas hal ini. Ya, kita tinggalkan perbedaan-perbedaan, kita anggap semua perbedaan itu hanyalah jalan-jalan yang berbeda untuk menuju kepada Tuhan yang sama. Wal'iyadzubillah. Ya, ini adalah bentuk apa? Penyatuan antar agama, dan ini berbahaya. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau menjelaskan bahwa hiwarul adyan ini adalah perkara yang membutuhkan perincian. Ya, dialog antar agama itu bisa ya ada kalanya dia bisa terjerumus ke dalam kekufuran orang-orang yang berkecimpung dalam perkara ini, ya. Ada juga yang tidak sampai kepada kekufuran, ya bahkan itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam dakwah Islam. Syekh mengatakan, fa in kana hiwarul adyan lil wusuli ila nuqtatin ya tajtami'u 'alaiha al adyan fi diyanah wa tauhidil adyan fa hadza mithlu wahdatil adyan. Apabila dialog antar agama-agama ini untuk ya menyepakati terhadap satu ya poin yang disepakati gitu ya oleh berbagai macam agama, yaitu dalam kaitannya dengan penyatuan semua agama menjadi agama universal, ya baik itu Yahudi, Nasrani, Muslim, dan seterusnya, semua ya dikumpulkan kemudian dijadikan satu. Sudah, kita nggak perlu membicarakan kamu Muslim, kamu Yahudi, kamu musyrik, ya kamu penyembah ini dan itu. Yang penting kita bersama-sama menegakkan agama universal. Ya. Maka yang seperti ini adalah termasuk wahdatul adyan, penyatuan agama-agama yang jelas ini sangat bertentangan dengan agama kita, dan orang yang meyakininya, orang yang kemudian memasarkan pemikiran seperti ini, jelas dia akan terjerumus kepada kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada bentuk dialog agama itu
yang dijelaskan oleh Syekh di sini, wa in kana al-hiwar baina atba'il adyan li bayanil haqq wa raddil batil bil hujaj wa kullun yudli bima indahu fa hadha masyru'un wa matlubun li bayanil haqq. Di Syekh mengatakan, jika dialog antara pengikut agama ini untuk menjelaskan mana di antara sekian agama itu yang benar, ya, dan membatalkan mana-mana yang batil, ya, membantah segala macam kesesatan-kesesatan dengan hujah-hujah dan dalil-dalil, dan tiap-tiap agama itu menunjukkan apa? Dalil menurut mereka menunjukkan agama yang benar yang mana, kemudian apa? Dibandingkan dengan agama yang lain sampai ya menuju kepada ya kebenaran Islam ya ditampakkan di antara semua agama ini, maka yang seperti ini masyru'un. Ya, seperti ini adalah perkara yang disyariatkan, wa madlubun li bayanil haq, dan ini perkara yang dituntut untuk menjelaskan kebenaran. Ya, jika hal ini adalah dalam rangka untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam, ya, dan menjelaskan tentang kebenarannya di atas seluruh agama. Kemudian wa in kana al-hiwar baina atba'il adyan li daf'il fasad an ahli al-ardi wa daf'il jara'im wa muqawamati ahli syudzuz fa hadha aidan matlub. Jadi kalau seandainya ya dialog antar pengikut agama itu dilakukan dalam rangka untuk menolak berbagai macam kerusakan yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Ya, dalam rangka untuk bekerja sama dalam apa? Menghilangkan berbagai macam tindakan-tindakan kejahatan, atau misalnya berkaitan dengan penolakan terhadap gerakan atau ajaran yang mengandung anarkisme dan terorisme misalnya. Ya, mereka bersepakat ya untuk dialog di antara agama, kemudian ditemukan titik temu bahwasanya semua agama tidak menganjurkan kepada umat masing-masing agama untuk melakukan tindakan terorisme, anarkisme dan semacamnya. Ya, untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi bagi semua penganut agama-agama yang ada. Maka kemudian disepakati ya pada semua pemimpin-pemimpin agama untuk menyerukan ya perdamaian, untuk menyerukan bahwa tindakan-tindakan anarkisme, terorisme dan semacamnya adalah perkara yang menyelisihi agama-agama manusia. Maka yang seperti ini fahadha aidan matlub. Seperti ini dibolehkan ya, sesuatu yang dibenarkan. Ya, akan tetapi jangan sampai kemudian apa? Mencampur adukkan antara ajaran agama satu dengan yang lain. Ya. Jangan kemudian ketika seorang muslim mengatakan ya, Islam anti terorisme. Ya, demikian pula ya, ada kebenaran pada agama yang lain karena sama-sama anti terorisme. Nah, ini tidak boleh. Mengakui kebenaran pada agama yang lain ini tidak diperbolehkan. Meskipun mungkin akan ada keselarasan dengan Islam misalnya pada beberapa poin. Ya. Tapi kalau kita katakan terus kemudian dengan adanya satu atau dua ajaran yang selaras dengan Islam, kemudian kita katakan, oh berarti agama fulan ini juga agama yang baik, agama yang apa? Benar misalnya, sama dengan Islam. Maka ini jelas adalah kekufuran yang nyata. Ya, misalnya hanya gara-gara ya Islam mengajarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk, kemudian kita mendapati Nasrani juga menyerukan kasih sayang kepada seluruh makhluk, maka kemudian kita mengatakan Nasrani ini atau agama Nasrani ini adalah agama yang benar. Kenapa? Karena sesuai dengan Islam. Nah, ini tidak boleh. Ini jelas kekufuran yang nyata dan termasuk bentuk apa? Wahdatul adyan, penyatuan agama-agama. Nah, ini perlu untuk diwaspadai ya. Perkara yang demikian ini wajib untuk diwaspadai. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal juga yang perlu untuk kita ketahui berkenaan dengan beberapa hukum-hukum yang banyak yang dibangun di atas takfirul kufar. Ya. Poin yang ketiga ini yaitu mengkafirkan orang-orang kafir. Jadi kalau seseorang mukmin atau seorang muslim itu berkewajiban untuk mengkafirkan siapa saja yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka di sini juga ada hukum-hukum yang berkaitan erat dengan hal ini yang harus kita juga perhatikan dan kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita supaya benar-benar kita mewujudkan takfirul kufar ini ya, mewujudkan salah satu bagian agama kita
yaitu menyatakan kafirnya orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau ya Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Pada syarah beliau kepada pembatal keislaman yang ketiga, beliau juga ya menjelaskan tentang kaitannya dengan hukum-hukum yang banyak berkaitan dengan mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, beliau mengatakan annahu yajibu bughdul kufari wa mu'adatuhum wa adamu muwalatihim hatta walau kanu min aqrabin nas ilal muslim. Yang pertama adalah wajib untuk membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka dan tidak berloyalitas kepada mereka. Sampai pun mereka adalah orang yang terdekat ya kepada seorang muslim tersebut dari kalangan kerabatnya, maka wajib untuk membenci, ya tidak ridha dengan kekufuran yang dimiliki oleh orang tersebut, ya meskipun itu adalah orang yang terdekat dengan dia, meskipun itu bapaknya, ibunya, saudaranya, misalnya pamannya, bibinya, anaknya misalnya, maka seorang muslim akan benci dengan kekufuran yang dimiliki oleh keluarganya tersebut atau orang yang di luar keluarganya. Dan ini Allah Ta'ala firmankan di dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-1 sampai ke-4. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, aulia, ya, para kekasih-kekasih yang kalian cintai, yang kemudian tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian berikan rasa cinta kalian kepada mereka. Ya. Jadi tidak diperbolehkan. Bahkan kalau kita ya beriman dengan iman yang benar, itu mesti akan muncul dalam hati kita kebencian atas kekufuran itu. Jangankan kekufuran, kadang kita menemukan dalam anggota keluarga kita, ya, anggota keluarga kita ini melakukan maksiat, bukan kekufuran. Itu saja dalam hati kita, kalau kita punya iman, ada kecemburuan, kita tidak senang dengan perbuatannya. Kita tidak senang dengan saudara kita yang melakukan kemaksiatan ini. Sehingga terdorong kita untuk mendakwainya, ya, untuk memperbaiki bagaimana caranya dia meninggalkan kemaksiatan. Apalagi berkenaan dengan kekufuran, lebih besar lagi ya kebencian kita kepadanya. Ya, tapi nanti jangan kemudian Anda salah memahami kalau benci berarti harus diperangi, maksudnya harus dianiaya dan dizalimi. Enggak. Ya, nanti akan ada pembahasan mengenai hal ini ya. Meskipun kita benci kepada orang kafir dan kekufuran mereka, akan tetapi apa? Tetap kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang dibenarkan dalam agama. Ya, dan nanti insya Allah kita akan sebutkan perkara apa saja seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah dalam kitab ini. Kemudian waqad kafaru bima ja'akum minal haqq, ya, dan sungguh mereka telah kafir dengan apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Ya, kemudian Allah mengatakan mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jadi meskipun mereka adalah keluargamu, ketika kamu beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah dan mengisahkannya, meninggalkan kesyirikan, ternyata kamu pun juga diusir oleh mereka. Mereka pun benci kepadamu. Ya. Bagaimana kita tidak membenci ya orang yang melakukan kekufuran, sedangkan mereka orang-orang kafir membenci kita yang ya berada di atas agama yang hak. Bahkan terkadang kita mendapati ada orang tua yang rela untuk mengusir anaknya karena anaknya masuk Islam. Ya, bahkan sampai memutus hubungan. Saya sudah tidak lagi menganggap kamu sebagai anak saya. Kenapa? Karena kamu sebagai seorang muslim. Kamu keluar dari agama kita. Nah, terus bagaimana? Apakah kita kemudian tidak membenci kekufuran ini? Ya, tidak membenci orang yang ya kafir ini. Nah, maka jelas ini adalah sebagai kecemburuan yang muncul ya secara secara tabi'i ya, tabi'i ketika kita memiliki iman yang kuat kepada Allah dan ketauhidan kepadanya. Mesti akan muncul ketidaksenangan terhadap kekufuran dan pelaku-pelakunya meskipun mereka adalah kerabat dekat kita. Kemudian Allah berfirman,
in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Kemudian jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian Allah berfirman, iyathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum wa aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Nah ini, meskipun ya dari keluarga kalian sekalipun, dari kerabat kalian sekalipun, kalau kamu ini menjadi seorang muslim pengikut Nabi Muhammad SAW, ketika kamu ditangkap oleh mereka, kamu akan diberlakukan bukan seperti saudara mereka. Kamu akan disiksa dan seterusnya. Ya, bahkan saya pernah membaca, pernah mendengar ya, ada seorang muslim ya, dan kemudian dia menjadi dai. Itu dulu ketika dia masih dalam agama paganisme, agama kesyirikannya, ketika itu ya dia adalah orang yang ditokohkan. Kemudian dia mendapatkan hidayah masuk Islam, ya, pada akhirnya kemudian keluarganya ingin mengeksekusi mati dirinya. Padahal sebelumnya dia dihormati oleh keluarganya. Nah, ini memang kenyataannya demikian gitu. Ya, memang demikian kenyataannya. Bahwasanya orang-orang kafir pun membenci agama kita dan kita yang memeluknya, apalagi ya kita harus apa? Juga demikian. Dan itu adalah menjadi konsekuensi bagi tiap-tiap agama yang dipeluk oleh masing-masing orang. Kemudian Allah mengatakan lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini keadaan mereka nanti di hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Dan ini seperti ayat yang sudah tadi kita baca berkenaan dengan suri tauladan yang dicontohkan oleh Ibrahim dan para pengikut-pengikut Ibrahim yang mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan serta kekufuran. Ya, mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan segala apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, ya, kami ingkar kepada kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ini jelas ya. Inilah ketegasan seorang muslim kepada orang-orang kafir. Demikianlah sikap seorang muslim dalam berpegang teguh dengan tauhid dan agamanya. Ya. Yaitu ya mengkafirkan segala apa yang dilakukan orang-orang kafir dari kekufuran mereka dan memusuhi mereka serta membenci ya agama dan apa yang mereka anut. Tapi kemudian yang kedua, di antara ya perkara yang berkaitan erat dengan mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah apabila orang musyrik dan orang kafir itu mati, maka seorang muslim tidak boleh memberikan ya penghormatan apapun kepada jenazahnya. Ya, tidak boleh memberikan penghormatan apapun kepada jenazahnya. Kecuali ya jika dia tidak mendapati orang yang menguburkan ya mayat orang-orang kafir ini. Ya. Jadi kalau misalnya ya kita mendapati ada orang kafir, mungkin kawan kita atau kerabat kita, dia kafir, jelas-jelas dia bukan muslim ya. Kemudian dia mati, maka kita tidak boleh untuk memberikan penghormatan terakhir atau yang semisal dengan itu, atau ikut memakamkan ya, ikut memakamkan dan semacamnya, maka ini adalah perkara yang dilarang. Tapi kalau tidak ditemukan ada orang yang bisa menguburkan orang kafir ini, maka kita kuburkan ya. Kita apa ya istilahnya itu kita di sini disebutkan fa innahu yuwara biturab. Jadi cukup ditimbun saja dengan tanah, tanpa harus dimandikan, tanpa harus dikafani, tanpa apalagi disolati, tidak ada seperti ini. Ya, kita timbun saja dengan tanah. Dan tidak kita kuburkan di
pekuburan kaum muslimin, tidak boleh. Ya, kalau itu dia jelas-jelas orang Nasrani misalnya, atau orang Yahudi, atau orang musyrik penyembah berhala misalnya, tidak boleh kemudian kita bawa jenazahnya, ya, mayitnya, kemudian kita kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ini kita singkat saja ya, karena ada banyak poin yang harus disampaikan. Kemudian seorang muslim itu tidak mewarisi kepada orang kafir, demikian pula orang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Artinya kalau misalnya ya seorang bapak muslim dia punya anak orang kafir, anaknya jadi kafir, maka bapaknya tidak boleh mewariskan hartanya kepada anak yang kafir ini. Atau sebaliknya, misalnya bapaknya orang kafir, anaknya muslim, maka anaknya yang muslim tidak boleh menerima harta warisan dari bapaknya. Ya, ini adalah perkara yang menjadi konsekuensi dalam kaitannya dengan mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata Syekh li'anna Allah qata'a as-silah bainahuma. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memutus hubungan di antara keduanya. Ya. Allah memutus hubungan dari keduanya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Ya, seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan demikian pula orang kafir tidak mewarisi ya dari muslim. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, la yajuzu an yuzawwajul kafir min muslimatin khasyatan ala diniha minhu li'alla takuna tahta sultanihi. Tidak diperbolehkan untuk menikahkan orang kafir yang laki-laki ya dengan muslimah wanita ya, muslimah yang Islam. Karena dikhawatirkan ya atas atas agama si wanita tersebut. Karena apa? Karena laki-laki pada umumnya adalah memiliki kekuasaan kepada wanita. Ya, para wanita itu di bawah kekuasaan para lelaki. Maka haram hukumnya menikahkan wanita muslimah kepada laki-laki yang kafir. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Dan janganlah kalian wahai laki-laki muslim menikah dengan orang-orang wanita dari kalangan musyrikat sampai mereka beriman. Dan budak mukminah itu lebih baik daripada musyrikah wanita musyrik walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik itu sangat mengagumkan kalian ya, sangat menjadikan kalian kagum terhadapnya karena kecantikannya, karena akhlaknya yang baik misalnya, karena karakter perangainya yang bagus. Ya, tetap budak wanita yang mukminah itu lebih baik untuk dinikahi daripada musyrikah. Kemudian selanjutnya ya, pada poin yang kelima, di antara hukum-hukum yang terkandung dalam kaitannya dengan mengkafirkan orang-orang kafir dan berlepas diri dari mereka adalah wajibnya hijrah bagi muslim dari negeri-negeri orang kafir. Ya, terutama ketika kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri orang-orang kafir ini mereka tidak mampu untuk ya menjalankan syariat agama mereka. Ya, mereka tidak mampu untuk menjalankan sholat yang 5 waktu, ya, mereka kemudian dipaksa untuk ya kembali kepada kekufuran dan seterusnya berkenaan dengan perkara-perkara ya yang merusak agama mereka, maka wajib bagi kaum muslimin untuk melakukan hijrah, pindah dari negeri mereka kepada negeri-negeri muslim yang ada di sekitar negeri mereka. Ya, jika ini memiliki kemampuan ya, memiliki kemampuan. Tapi kalau tidak memiliki kemampuan mereka ya, baik secara finansial atau kemampuan-kemampuan untuk menyampaikan mereka kepada negeri-negeri muslim, mereka tidak mampu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan keadaan mereka ya. Tapi mereka yang memiliki kemampuan wajib untuk berpindah dari negeri kafir yang membuat mereka tidak mampu untuk menjalankan syariat agama mereka dengan baik. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat yang mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, yaitu mereka
ya meninggalkan hijrah. Mereka tidak mau meninggalkan negeri mereka. Ya. Kenapa? Terkadang mereka tidak mau meninggalkan negeri mereka karena mereka merasa sayang. Ya, bahwa keadaan mereka di negeri mereka itu ya itu adalah merupakan negeri tumpah darah mereka, istilahnya begitu ya. Ya, tapi agama menghendaki mereka untuk berpindah. Kenapa? Karena kalau mereka tetap di sana, mereka akan dikhawatirkan akan kembali kepada kekufuran. Karena para penduduk di negeri tersebut sangat menginginkan mereka kaum muslimin yang tinggal di negeri mereka itu kembali kepada kekufuran. Ya, mereka terus memaksa, mengintimidasi, bahkan memberikan ruang yang sempit kepada kaum muslimin, terutama untuk melakukan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Qalu fima kuntum, kemudian para malaikat berkata, kenapa kalian kok bisa diwafatkan dengan keadaan yang buruk seperti ini? Qalu kunna mustada'afina fil ard. Mereka mengatakan, kami dulu adalah orang yang lemah di muka bumi. Kami dulu ya termasuk golongan muslim yang lemah di sebuah negeri. Sehingga kami diintimidasi, ya kami dipaksa ya untuk meninggalkan agama kami. Lalu kemudian para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah dari negerimu menuju kepada negeri-negeri kaum muslimin. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka kelak ya tempat tinggal mereka adalah jahanam, dan ya tempat tinggal jahanam ini merupakan seburuk-buruk tempat kembali mereka. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak. Ya, yang tidak mampu, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak mampu untuk meninggalkan negeri mereka ya karena kesulitan-kesulitan yang membuat mereka tidak mampu untuk meninggalkannya. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada mereka ya kepada jalan negeri-negeri kaum muslimin, atau harta mereka misalnya dirampas sehingga mereka tidak bisa melarikan diri, ya mereka tidak bisa menuju kepada negeri-negeri di sekitar negeri mereka dari kalangan negeri-negeri kaum muslimin, ya karena kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi yang membuat mereka tidak bisa hijrah. Tapi mereka sangat berkeinginan untuk hijrah, akan tetapi kemampuan mereka yang terbatas sehingga mereka tidak mampu melakukannya. Maka kata Allah, faulaika asallahu an ya'fu anhum. Mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah itu Maha memaafkan lagi Maha mengampuni. Kemudian yang keenam, perkara yang termasuk dari kaitannya dengan mengkafirkan orang-orang kafir dan meniadakan loyalitas kepada mereka, ya berlepas diri dari mereka, itu adalah adamu bada'atil musyrikin wal kuffar bis salam. Tidak boleh memulai salam kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan la tabda'ul yahud walan nasara bis salam. Jangan kalian memulai ya salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, tidak diperkenankan ketika kita misalnya berkumpul di satu forum ya atau satu ruangan misalnya dengan orang-orang kafir, kemudian kita menyerukan salam kepada mereka. Ya, tidak diperbolehkan. Tapi kita boleh misalnya di situ berkumpul bersama banyak orang gitu ya, ada yang kafir, ada yang muslim, maka kemudian kita mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita niatkan untuk menyapa dan memberikan salam kepada kaum muslimin saja, maka ini dibenarkan ya karena di situ ada kaum muslimin. Tapi tidak boleh kemudian kita umumkan ya salam ini kepada semuanya. Kita niatkan untuk secara umum salam ini diberikan kepada semuanya, maka ini tidak diperkenankan. Kemudian yang ketujuh adalah la yusaddaruna fil majalis wa la yufsah lahumut thariq. Ya, tidak boleh kemudian orang-orang kafir itu disumanggani apa itu ya. Diberikan istilahnya dipersilahkan ya, dalam majelis-majelis kaum muslimin, dan kemudian diberikan keleluasaan di jalan-jalan kaum muslimin. Ya, seperti seakan-akan orang-orang kafir itu dihormati begitu. Ya, harusnya orang-orang kafir itu tampak hina di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, dalam perkara ini saja tidak boleh, apalagi perkara yang lebih besar. Apa itu? Perkara yang kemudian menjadikan mereka pemimpin-pemimpin kita, menjadikan mereka itu sebagai orang-orang yang kita percaya ya dalam rahasia-rahasia kaum muslimin, kita ceritakan, kita sampaikan mereka, maka ini haram hukumnya, jelas. Ya, ini termasuk bentuk kezaliman yang nyata dan termasuk salah satu bentuk
kerusakan yang akan mengantarkan kepada kehancuran kaum muslimin. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi, ya. Apabila kalian bertemu bersama mereka orang-orang kafir di satu jalan, maka paksa mereka itu berada di jalan apa? Di jalan yang paling pinggir, ya. Paksa mereka untuk mengambil jalan yang sempit, ya. Jangan kemudian diberi jalan, ya. Jangan diberi jalan. Kemudian yang kedelapan, ada mutamkinihim min dukhulil haramil makki, ya, tidak diperbolehkan untuk mereka tinggal di al-haramul makki, ya. Tinggal di tanah haram, ya, di kota Mekah. Allah mengatakan dalam surat Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Ya, wahai orang yang beriman, ya, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah, ya, tahun ini. Ya, setelah terbukanya kota Mekah, setelah dikuasainya kota Mekah oleh Rasulullah dan para sahabat, maka tidak diperkenankan orang-orang musyrikin untuk mendekati Masjidil Haram. Kemudian yang kesembilan adalah, ya, mimma yatarattab ala takfiril musyrikin wal kufar annahu yalzam waliyul amr ikhrajuhum min jaziratil Arab. Bahwasanya, ya, menjadi kewajiban bagi waliul amri. Ini waliul amri, ya, bukan semua kaum muslimin. Jadi kewajiban waliul amri, pemimpin kaum muslimin, untuk mengeluarkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari jaziratul Arab. Ya. Tapi ini waliul amri, ya, ulil amri yang melakukannya, bukan kemudian kaum muslimin, ya, mengumpulkan kaum muslimin yang lain yang seide untuk mengusir orang-orang kafir yang tinggal di negeri Jazirah Arab ini. Apalagi kemudian melakukan tindakan anarkis kepada mereka, menghancurkan gedung-gedung yang mereka bangun atau aset-aset yang mereka miliki dikuasai, ini tidak diperkenankan. Tapi yang menjadi kewajiban untuk mengusir mereka, mengeluarkan mereka dari Jaziratul Arab adalah ulil amri, ya, pemimpin kaum muslimin. Dan ini sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia, ya, beliau mengatakan, akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil Arab. Keluarkanlah orang Yahudi dan Nasrani dari Jaziratul Arab, ya, jadi dari Jazirah Arabia. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang ke-10, dan diantara perkara yang termasuk daripada mengkafirkan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir adalah adamus sana alaihim wa madhim. Tidak diperkenankan untuk memberikan pujian kepada mereka. Ya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala zammahum wa hum a'da'ullah wa rasuluh fa kaifa tamdahum. Karena mereka adalah orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencela mereka, Allah menghinakan mereka. Dan mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kemudian kamu bisa, apa, memuji mereka? Kalau Allah dan Rasulnya mencela mereka, maka kita tidak boleh, ya, memuji mereka. Kita harus mencela seperti halnya Allah dan Rasulnya mencela mereka. Ya, oleh karena itu terkadang kita ini perlu untuk berhati-hati, terutama ketika kita mengidolakan tokoh-tokoh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Terkadang tanpa kita sengaja kita mengagumi mereka, kemudian kita memuji-muji mereka. Ya, kita memuji-muji mereka. Seperti mungkin pemain bola lah, atau apa, ya, artis atau tokoh-tokoh yang dikagumi, ya. Kemudian dijadikan sebagai idola dan kemudian dielu-elukan, diagung-agungkan, dihormati. Nah, ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Ya, seorang mukmin tidak mengagungkan dan memuliakan orang-orang kafir. Karena sebaik apapun orang kafir, sepandai apapun mereka, ya, sebagus apapun mereka, mereka kufur, mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Ujung-ujungnya mereka nanti akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya jika mereka tetap di atas kekufuran mereka ini. Nah, maka bagaimana kita kemudian memuji orang-orang yang seperti ini, sedangkan mereka dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, yang 11, di antara perkara yang berkaitan erat dengan mengkafirkan orang musyrikin dan orang-orang kafir adalah tahrimut tasyabbuh bihim fi libasim wa awaidihim al-khassah bihim. Wa tasyabbuh bihim fi ibadatihim asyad. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yaitu, ya, diharamkannya menyerupakan diri dengan mereka, ya, baik dalam pakaian yang biasa mereka kenakan atau kebiasaan-kebiasaan khusus. Ini pakaian-pakaian khusus dan kebiasaan khusus.
Tapi kalau semisal pakaian itu sudah dikenal ya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin bahwa pakaian itu adalah pakaian yang biasa digunakan oleh kaum muslimin dan kemudian ternyata serupa dengan apa yang dipakai oleh orang-orang kafir, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau ada orang-orang kafir itu punya pakaian khusus, pakaian-pakaian yang kalau dikenakan itu orang muslim itu akan dianggap dia termasuk golongan orang kafir, maka ini tidak diperkenankan ya. Maka ini tidak diperkenankan. Semisal kita bisa mendapati misalnya sebagian orang-orang Yahudi punya kebiasaan menggunakan peci itu yang kecil sekali di kepalanya itu ya. Kecil gitu. Nah, kemudian orang muslim menggunakan pakaian seperti itu. Nah, ini nanti dianggap oh fulan ini orang Yahudi. Nah, ini pakaian-pakaian khusus. Ya. Atau penampilan-penampilan khusus misalnya, ya, penampilan-penampilan khusus. Misalnya penampilan seorang yang misalnya mohon maaf ya, misalnya aliran kejawen yang sangat kental dengan kesyirikannya misalnya. Orang aliran kejawen itu pakaiannya itu khusus seperti ini dan ini. Artinya kalau orang itu menggunakan pakaian itu misalnya ya, ini semisal saja ya, contoh saja, langsung orang akan mengatakan, oh kamu aliran kejawen, bukan muslim misal gitu. Ya, atau agama lain punya pakaian khusus, kemudian kita pun juga mengenakan pakaian itu. Nah ini jelas dilarang karena ini termasuk bentuk tasyabbuh, penyerupaan diri kepada orang-orang kafir. Apalagi kemudian apa? Yang lebih parah adalah ketika seseorang itu menyerupakan dirinya dalam peribadatan orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir selamatan ya, kaum muslimin ikut selamatan misalnya. Orang-orang musyrik punya keyakinan ya, kudu harus begini, harus begitu gitu ya. Kemudian kaum muslimin ikut-ikutan melakukan hal ini. Nah, ini tasyabbuh ya, penyerupaan kepada orang-orang yang diharamkan untuk kita serupai. Kenapa penyerupaan ini diharamkan? Sebagaimana Nabi mengatakan barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Karena orang kalau menyerupakan diri dengan perkara-perkara zahir, itu nanti lambat laun apa? Akan menyerupakan diri mereka dalam perkara-perkara batin. Ya, kalau orang itu ingin menyerupai penampilan orang kafir, tentu dia dalam hatinya ada apa? Kecondongan, kesenangan terhadap orang kafir ini dan penampilannya. Maka lambat laun hatinya pun akan tertambat dengan ya apa yang dia sukai dari orang kafir yang dia serupai tersebut. Nah, ini adalah 11 poin yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, kita sampaikan secara singkat berkaitan erat dengan apa? Hal-hal yang dibangun di atas kita mengkafirkan orang-orang kafir. Itu seperti apa wujudnya? Ini disebutkan oleh Syekh, ada 11 poin ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, bagian yang menjadi penutup pada pembahasan poin yang ketiga dari Nawaqidul Islam ini adalah apa yang juga saya nukilkan dari Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang dibolehkan ya dalam kaitannya dengan interaksi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Ya, apa saja gitu ya. Sehingga di sini kita akan bisa bersikap ya, ketika kita mengetahui ini yang nggak boleh, ini yang boleh, kita akan bisa bersikap dan menempatkan diri dalam muamalah kita kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ini. Yang pertama kata Syekh, an nata'amala ma'al kufar bitijarah fanabi'u wa nashtari ma'ahum. Kita boleh berinteraksi dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik bitijarah dalam kaitannya dengan bisnis ekonomi ya, bisnis jual beli. Kita boleh menjual dan boleh membeli bersama mereka. Ini dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah tinggal di kota Madinah, Rasulullah dan para sahabat berinteraksi secara tijarah ini ya, berkaitan dengan tijarah ini bersama orang-orang Yahudi. Ya, Rasulullah berjual beli bersama orang-orang Yahudi di pasar-pasar mereka. Makanya dibolehkan. Kemudian yang kedua, wa an nastafida min khibratihim wa nastajirahum lil qiyami bi'amalin laisa 'indal muslimina man yaqumu biha. Kita boleh mengambil manfaat dari orang-orang kafir atau musyrik yang mereka memiliki keahlian dalam perkara-perkara dunia dan kita mengupah mereka atas jasa pada pekerjaan-pekerjaan yang kaum muslimin tidak bisa mengerjakannya. Ya. Semisal kita mempekerjakan orang-orang kafir dalam kaitannya dengan pengembangan teknologi kita misalnya,
atau kemudian kita bekerja sama dalam hal kaitannya dengan perkara-perkara dunia yang tidak diharamkan, seperti misalnya membantu kita dalam pekerjaan-pekerjaan yang halal kita. Misal kita punya perusahaan, ya kita mengangkat tim ahli dari orang-orang kafir untuk meneliti dan membuat produk-produk baru dalam perusahaan kita. Selama perkara itu tidak ya bertentangan dengan syariat agama Allah, maka ini dibolehkan. Ya, kita boleh untuk menjadikan mereka ya sebagai orang-orang yang bekerja sama dalam hal ini. Seperti di Saudi Arabia juga demikian, pemerintah ya banyak mengangkat dari orang-orang kafir untuk ikut serta mengelola minyak yang negeri tersebut miliki. Meskipun kemudian pada akhirnya nanti pribumilah yang akan tetap menguasai saham terbesar ya, tapi mereka juga terkadang bekerja sama dalam hal-hal seperti itu. Termasuk juga banyak ya dosen-dosen dari negara-negara kafir yang direkrut oleh Saudi Arabia untuk mengajar di beberapa perguruan tinggi mereka dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum yang diperlukan oleh kaum muslimin di sana. Ya. Tentunya dengan pengawasan yang ketat ya, jangan sampai orang-orang kafir ini mendakwahkan atau menyerukan kesesatan mereka di kelas-kelas yang mereka mengajar di sana. Nah, ini dibolehkan ya. Tapi kalau seandainya kita mendapati ya, kaum muslimin banyak yang memiliki kemampuan seperti itu, maka kita wajib mengutamakan kaum muslimin. Ya, wajib mengutamakan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah wa yajuzu an na'qida ma'ahumul mu'ahadat idza kana fi dzalika maslahatun lil muslimin. Boleh bagi kita kaum muslimin untuk mengikat tali perjanjian damai, ya, mengadakan perdamaian dengan orang-orang kafir, ya, tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang, tidak saling memusuhi, ya, tidak saling menumpahkan darah, nah gitu ya. Kalau memusuhi masih tetap ya, namanya seorang mukmin akan memusuhi ya kekufuran dan orang-orang kafir yang yang memeluk kekufuran tersebut. Ya, demikian pula orang kafir tetap akan ada ketidaksenangan kepada kita. Akan tapi ya kita membangun perdamaian dengan mereka supaya tidak terjadi peperangan dan semacamnya, yang itu semuanya mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Nah, ini dibolehkan. Bahkan Nabi SAW ya melarang orang yang sudah orang kafir yang sudah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk ditumpahkan darahnya. Haram hukumnya. Kemudian yang keempat, bolehnya untuk membalas kebaikan mereka dengan kebaikan. Ya, membalas kebaikan mereka dengan kebaikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu tidak melarang kalian ya untuk berbuat kebaikan dan berlaku adil kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, ya, dari negeri-negeri kalian, ya, yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan tidak pula memerangi kalian karena agama. Ya. Jadi kalian boleh berbuat baik kepada mereka, kalian boleh berlaku adil kepada mereka. Ya. Tidak boleh kemudian melakukan hal-hal yang semena-mena kepada mereka, terutama orang-orang kafir yang tinggal damai bersama kaum muslimin. Tidak boleh berlaku semena-mena, sewenang-wenang, ya, menjarah hartanya dengan sewenang-wenang, kemudian melakukan kezaliman, penganiayaan kepada mereka, ya. Ini tidak diperkenankan, ya. Dan boleh membalas kebaikan mereka dengan kebaikan. Ya, membalas kebaikan mereka dengan kebaikan. Fa'idha fa'alu, kata Syekh ya, fa'idha fa'alu jamilan ma'al muslimin fal muslimuna yaruddunal jamil wa yukafi'unahum. Ketika mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini berlaku bagus, berlaku baik kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin ya hendaklah membalas kebaikan mereka, ya. Membalas kebaikan mereka dengan kebaikan pula. Walaysa hadza min babil mahabbah, dan ini bukan karena dasar kecintaan kepada mereka. Wa innama huwa min babil mukafaah, akan tetapi ini hanyalah sebagai dilakukan karena sebab hanya untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, jadi bukan karena
rasa cinta, kasih sayang, kerukunan antar kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu terjadi, tapi adalah karena apa? Karena mereka ingin ya hidup rukun bersama kaum muslimin pun berusaha untuk memberikan kebaikan itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan berupa kebaikan kepada kaum muslimin tersebut. Nah, ini adalah poin yang disampaikan oleh Syekh berkaitan dengan kebolehan kita berinteraksi dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dari ilmu yang kita pelajari saat ini. Dan kemudian insya Allah pada pertemuan berikut kita akan masuk pada nawaqidul Islam yang keempat atau pembatal Islam yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkan apa-apa yang Ustaz jelaskan. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama dari saudara kita. Sebelumnya kita informasikan bagi yang tidak bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, pertanyaan pertama dari saudara kita Saudara Bahtera, tafadhol. Baik. Mungkin beliau belum ada pertanyaan. Kita lompat ke Akhi Satria, barangkali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bahtera Ustaz. Iya, silakan. Iya. Gini Ustaz. Yang menjadi ganjalan saya itu ketika saya bekerja di perusahaan yang notabene di dalamnya itu berbagai macam agama itu ada di situ. Nah, ada hari-hari perayaan agama lain tertentu itu terkadang kita diharuskan untuk mengucapkan kepada agama lain, mengucapkan hari raya agama lain selain Islam. Itu nggak secara langsung kita mengucapkan kepada orang, tapi seperti direkam nanti disiarkan kayak iklan di TV kayak gitu, Ustaz. Nah, itu apakah kita termasuk orang-orang yang tidak mengkafirkan itu tadi, Ustaz? Gimana menurut Ustaz? Terima kasih. Iya. Ketika kita memberikan ya ucapan selamat atau semacamnya ya berkaitan dengan perayaan agama-agama yang lain selain Islam, maka jelas ini seakan-akan kita mendukung ya adanya perayaan tersebut. Maka ini diharamkan, tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau kemudian kita langsung vonis oh berarti orang ini tidak mengkafirkan orang kafir, berarti dia kafir, enggak juga gitu ya. Tapi haram hukumnya, dan ini perkara yang mengarah kepada apa? Loyalitas kepada orang-orang kafir, dikhawatirkan ke sana arahnya. Ya kadang-kadang ada orang melakukan itu karena merasa ya menurut dia terpaksa ya, meskipun sebetulnya dia masih bisa memilih apa namanya untuk sebisa mungkin tidak melakukan hal itu gitu ya. Tapi yang jelas saran saya untuk tidak melakukan hal itu karena ini termasuk bentuk dukungan atau sebagai bentuk paling tidak pengakuan ya kepada perayaan-perayaan orang-orang kafir tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ya, jazakumullah terima khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita Satria Ramadan. Tafadhol, Ak Satria. Ya, halo. Bisa dengar suara saya ya? Iya, silakan. Ya, afwan Ustaz. Bismillah. Pertanyaan saya, mungkin tadi saya tidak tahu sudah disampaikan atau belum, karena saya agak terlambat. Hukumnya ini Ustaz, kalau kita berkunjung ke negara yang notabene-nya negara kafir, Iya, itu derajat sampai ke kita ikut mengakui gitu Ustaz. Terus iya, iya. jika kita berkunjung ke negara luar, apakah harus negara Islam gitu Ustaz? Indikatornya apakah harus negara itu berlandaskan hukum Islam gitu Ustaz pertanyaannya. Terus yang kedua, bagaimana jika ada seseorang dia mati dalam keadaan kafir, tapi bukan dalam keadaan kafir ya, dia mati dalam keadaan syirik, tapi selama ini dia tidak tahu kalau dia melakukan kesyirikan. Begitu Ustaz. Terima kasih jazakallahu khair. Iya, ini tadi ada berapa pertanyaan ya? Dua ya. Pertama tadi apa? Yang pertama, apakah luar negeri itu harus ke negeri muslim? Oh iya, iya. Iya. Jadi gini ya, berkenaan dengan seseorang muslim ya, seorang muslim bepergian ke negeri-negeri orang-orang kafir, maka secara hukum asal tidak diperbolehkan ya. Para ulama menjelaskan bahwa hukum asalnya kita ke negeri-negeri orang kafir itu tidak diperbolehkan kecuali karena ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan. Contoh seperti misalnya berdagang, berbisnis misalnya, atau mungkin tugas pekerjaan misalnya yang tidak mungkin untuk ditinggalkan sehingga harus berangkat ke negeri-negeri kafir. Seperti misal menjadi as-sifara ya, duta di sana dan semacamnya. Ya, untuk mengadakan perdamaian dan mengurusi mungkin kaum muslimin yang tinggal di sana ya karena keperluan-keperluan yang mereka butuhkan di sana. Maka ini dibolehkan ya. Termasuk juga kalau semisal seseorang itu belajar satu ilmu pengetahuan umum ya atau pengetahuan khusus yang sangat diperlukan kaum muslimin di negerinya, maka kemudian dia belajar di sana ya selama mereka mampu untuk menjaga diri ya untuk tetap istiqomah di atas agamanya, untuk bisa paling tidak mengcounter ya syubhat berbagai macam pemikiran-pemikiran yang meracuni akidahnya, meracuni agamanya, dia bisa melawan itu semuanya. Maka yang seperti ini wallahu alam para ulama menjelaskan dibolehkannya untuk tinggal ya di negeri-negeri orang kafir. Tapi kalau kemudian hanya sekedar jalan-jalan saja, rekreasi atau semacamnya, maka ini tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau semisal untuk dakwah bagaimana Ustaz? Ini sangat dianjurkan kalau memang hal itu ya bisa dilakukan. Tapi kalau untuk jalan-jalan ya ini tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Kemudian pertanyaan kedua tadi, Yang kedua, ada temannya beliau yang melakukan kesyirikan tapi tidak tahu kalau itu perbuatan syirik ya. Ya, jadi gini ya, masalah kesyirikan itu ada dua. Kesyirikan yang memang kaum muslimin yang awam sekalipun tahu. Misal ada orang ngaku muslim tapi kok kemudian dia masih suka misalnya dia masih suka mendatangi pohon-pohon angker, pohon-pohon keramat misalnya. Dianggap keramat, dia bawa sesajen dan semisalnya. Atau dia kemudian menyembelih hewan ya untuk dipersembahkan kepada jin atau kepada ya makhluk-makhluk lain yang diagungkan olehnya. Ini jelas kaum muslimin yang awam sekalipun tahu, termasuk juga larung saji di laut untuk mempersembahkan kepada apa? Atau dipersembahkan kepada penguasa laut misalnya, ya, jin penguasa laut misalnya. Nah, ini jelas ini kesyirikan yang semua kaum muslimin paham. Maka keadaan seperti ini ya dia musyrik ya, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikannya. Tapi ada kesyirikan yang sifatnya itu terbungkus dengan istilahnya terbungkus dengan dalih-dalih ya, bukan dalil-dalil, dalih-dalih agama yang kemudian orang itu menganggap bahwa itu adalah termasuk bagian daripada agama. Ya. Semisal ziarah ke makam-makam wali yang kemudian di situ
berusaha untuk ngalap berkah di sana, atau kemudian berdoa memohon kepada para wali di sana, yang kemudian itu terkadang sebagian kaum muslimin menganggap hal itu termasuk bagian agama, berperantara maksud saya dengan orang-orang soleh yang telah meninggal. Ini dianggap sebagai bagian daripada agama oleh sebagian kaum muslimin. Ya, maka yang seperti ini tidak serta-merta langsung bisa dinyatakan orang itu musyrik, ya, sesuai dengan kondisi pengetahuan dia terhadap konsep kesyirikan menurut Islam yang sebenarnya seperti apa. Ya, kalau seandainya orang itu melakukan kesyirikan seperti jenis kedua ini, yang masih terbungkus dengan dalil-dalil agama sehingga dia tersamarkan dan kesulitan untuk membedakan apakah yang ini syirik ataukah tidak, maka yang seperti ini wallahu a'lam, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya kalau dia mati dalam keadaan tidak tahu tentang hal ini. Ya. Ini juga tidak bisa serta-merta bisa dikafirkan secara langsung, ya, butuh ditegakkan hujah dulu, diterangkan dulu bahwa yang dilakukan adalah kekufuran, kesyirikan. Tapi kalau sudah kita dapati, ya, ada kesyirikan yang jelas kaum muslimin semua tahu, seperti misalnya menanam kepala sapi misalnya, ya, di rumah atau sebagai tumbal atau semacamnya untuk dipersembahkan kepada jin atau syaitan yang ada di tempat tersebut, jelas ini kekufuran atau kesyirikan yang semua kaum muslimin saya kira mengetahuinya. Maka yang seperti ini bisa dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita Davi. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, izin bertanya. Jadi nenek teman saya itu beragama Nasrani. Setelah nenek teman saya itu meninggal, teman saya dapat kabar dari beberapa orang bahwa menjelang ajalnya nenek teman saya ini ditalkin dan mengucap kalimat tauhid. Sikap seharusnya kita gimana gitu dalam hal ini, karena teman saya sendiri itu nggak bisa memastikan apakah neneknya itu benar bersyahadat atau enggak, karena kebetulan sudah dimakamkan dengan cara Nasrani gitu. Nah, dan yang kedua ini misal kita dalam sebagai pemilik perusahaan gitu, misalkan kita meliburkan karyawan kita di hari-hari besar orang kafir, apakah ini boleh dengan tujuan agar liburnya itu bersamaan dengan libur anak sekolah gitu, sehingga dia bisa berkumpul sama keluarganya gitu. Itu saja Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya. Pertanyaan pertama tadi, ada seorang nenek yang bukan muslim, ya, dia, ya, orang kafir. Kemudian pada akhir hayatnya dia ditalkin kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat. Maka apakah nenek seperti ini dia dikategorikan muslimah ataukah bukan? Jawabannya dia dikategorikan muslimah secara zahir. Dan mudah-mudahan itu sebagai tanda dia bahwasanya dia, ya, kelak mendapatkan ampunan Allah dan dia dikategorikan sebagai muslimah, ya, sebagai orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Ya, terus bagaimana, apakah dia diurus jenazahnya itu dengan jenazah diurus seperti kaum muslimin, ya, pada umumnya ketika meninggal, ataukah bagaimana? Ya, seharusnya dia diurus sesuai dengan perawatan jenazah seperti kaum muslimin, ya, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi terkadang, ya, mungkin yang tahu mungkin satu atau dua orang dan dia tidak memiliki kemampuan atau kuasa untuk membela neneknya yang meninggal ini untuk bisa dikuburkan seperti layaknya jenazah kaum muslimin yang lain, ya. Mungkin banyak keluarganya yang Nasrani yang menganggap bahwasanya neneknya ini tetap mati di atas Nasrani sehingga memaksa, ya. Yang seperti ini, ya, mudah-mudahan kalau memang keluarganya yang muslim tidak mampu untuk meminta sang nenek ini untuk dirawat dengan seperti jenazah kaum muslimin, ya, mudah-mudahan, ya, diampuni kesalahannya, karena yang seharusnya dia lakukan adalah nenek ini dirawat oleh kaum muslimin atau keluarga kaum muslimin, keluarga dari nenek tersebut yang muslim, ya, sesuai dengan
aturan Islam yang berlaku. Jadi demikian ya. Terus kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan memberikan libur kepada orang-orang kafir pada saat hari besar agama mereka. Kalau yang seperti ini merupakan aturan dari negara kita dan akan mempersulit tentunya perusahaan kita nanti dalam hal-hal ya aturan-aturan yang sudah ditentukan, ya sudah berikan saja. Ya, kita niatkan kalau kita pemimpin perusahaan, kita niatkan itu sebagai apa? Memberikan hak dia, ya, memberikan hak dirinya. Ya, ada hak untuk dia untuk melakukan ibadah, ya, untuk tidak mengganggunya dengan pekerjaan. Tapi di sini bukan untuk mendukung, ya, tidak niat untuk mendukung, tapi memberikan haknya saja. Karena seorang mukmin itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kau boleh berbuat baik kepada mereka, orang-orang kafir, kalau mereka berbuat baik kepada kalian, dan kau boleh berlaku adil kepada mereka. Nah, ini keadilan itu diantaranya mungkin adalah dengan memberikan kesempatan mereka untuk melakukan ibadah mereka. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi bukan untuk memberikan dukungan kepada mereka dalam melakukan ya apa yang mereka yakini dari agama mereka, tapi hanya memberikan hak mereka saja, sekaligus menjadikan hal itu sebagai bentuk keadilan yang juga diberikan kepada setiap orang termasuk orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Sudah masuk jam 8.57 Ustaz, bisa menampung berapa pertanyaan lagi? Satu lagi, satu saja. Baik, insya Allah pertanyaan terakhir jamaah sekalian, jangan risau bagi yang ada pertanyaan baik ikhwan maupun akhwat bisa ditanyakan di admin grup di SMO Islamic Learning, dan mohon maaf atas keterlambatan kami karena antri dan banyak pertanyaan yang masuk. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita Akhi Abu Alea, tafadhol. Halo, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Ini kaitannya dengan tidak boleh membantu menguburkan orang kafir dan mendatangi mereka, Ustaz. Iya, iya. Qadarullah kan anak ini seorang mualaf, orang tua masih kafir, kakak juga kafir. Iya. Terus cuma anak aja yang muslim. Nah, alhamdulillah hubungannya baik-baik saja, Ustaz. Iya. Sekarang cuma yang saya tanyakan ini, kalau salah satu di antara mereka nggak ada gitu, Ustaz, meninggal gitu, apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Dengan kaitannya dengan ini, Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Jadi yang tidak diperbolehkan ya, yang tidak diperbolehkan bagi antum itu mengikuti upacaranya ya, upacara ritual pemakamannya tidak boleh. Tapi kalau Anda datang ya karena itu keluarga Anda juga ikut berduka di situ ya, untuk ikut menampakkan ya kedukaan Anda, ya Anda ada masalah. Tapi yang tidak boleh itu ketika Anda mengikuti upacaranya. Kan Anda tahu ya, antum tahu kalau misalnya Nasrani misalnya seperti apa upacara penguburannya, kan begitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau semisal Anda datang karena Anda sebagai saudaranya, Anda ikut berduka dan semacamnya, tidak ada masalah. Ya, sekali lagi yang tidak boleh adalah mengikuti upacaranya, ya, upacara penguburannya. Kematiannya, gitu, Ustaz. Jadi seperti itu. Istilahnya ritualnya ya, ritualnya. Ustaz, bisa dipahami, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Alhamdulillah telah berakhir sesi pertemuan ketiga dari SMO Islamic Learning dengan pembahasan Nawaqidul Islam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kami ucapkan jazakumullah khair bagi para penuntut ilmu yang telah mengikuti kegiatan ini sampai pertemuan ketiga. Semoga istiqomah sampai pertemuan terakhir. Dan tidak lupa kami sampaikan bagi para jamaah yang hendak bertanya dan pertanyaannya belum terjawab di pertemuan ketiga ini atau di pertemuan sebelumnya, bisa bertanya langsung di admin YSMO Islamic Learning, yaitu admin Surabaya Mengaji 05, dan kami mohon maaf untuk mengantri karena banyak pertanyaan yang masuk di kami, jadi ada keterlambatan kami dalam menjawab pertanyaan tersebut. Dan
kami sampaikan kepada para jamaah sekalian yang belum memfollow sosial media dari Surabaya Mengaji, bisa memfollow baik di Instagram, YouTube, WhatsApp, insya Allah ada konten-konten menarik dan tentunya bermanfaat. Dan kami sampaikan juga bagi yang ingin ikut andil dalam program Surabaya Mengaji dan mendukung dakwah kami, bisa berdonasi di rekening BSI XBSM dengan kode 451 dengan nomor rekening 888-450-45004. Kami ulangi 888-450-45004. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Kami tutup dengan doa kepada Ustaz ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.